diterangkan bahwasanya seseorang jika mempunyai hutang, kemudian dia tidak membayar, maka kita boleh mencuri dari orang yang hutang itu sesuai dengan jumlah nominal yang belum dibayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a ibni Abbas yujlisuni ala saririhi faqala aqim 'indi hatta aj'al laka sahman min mali fa aqamtu ma'ahu shahrayn thumma qala inna wafda 'Abdil Qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum aw manil wafdu qalu Rabi'atu qala marhaban bil qaum aw bil wafdi ghairu khazaya wala nadama فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي في كفار مضار فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وأسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربعين عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja'di berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas saat dia mempersilahkan aku duduk di permadaninya lalu berkata, tinggallah bersamaku hingga aku memberimu bagian dari hartaku. Maka aku tinggal mendampingi dia selama 2 bulan. Lalu berkata, ketika utusan Abul Qais datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada mereka, kaum manakah ini atau utusan siapa ini? Mereka menjawab, Rabi'ah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamat datang wahai para utusan, dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat mendatangimu kecuali di bulan suci atau di bulan haram, karena antara kami dan engkau ada suku Mudhar yang kafir yang akan menghalangi kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami amalkan dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, yang dengan begitu kami dapat masuk surga. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka dengan 4 hal dan melarang mereka dengan 4 hal, yaitu memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Kemudian bertanya, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi Muhammad SAW melarang mereka dari 4 perkara, yaitu janganlah kalian meminum sesuatu dari al-hantam, ad-duba, an-naqir, dan al-muzaffat. Atau beliau SAW menyebut muqayyir, bukan naqir. Nabi SAW bersabda, jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Sahih Bukhari, hadis ke-51. Pada hadis yang ke-51 ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya di kitab Sahih Muslim. Terdapat kalimat-kalimat seperti hantam, naqir, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui maksud dari lafaz-lafaz tersebut, di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah dari kitab Sahih Bukhari, dijelaskan bahwasanya al-hantam yaitu wadah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah adalah wadah berwarna hijau. Kemudian ada lagi yang menafsirkan atau memberi definisi bahwasanya al-hantam adalah periuk yang dibuat dari tanah, campuran tanah, darah, dan rambut. Sedangkan kata ad-duba adalah sejenis tumbuh-tumbuhan seperti labu. Imam Nawawi berkata yang dimaksud adalah yang basah, labu yang basah.
Kemudian yang dimaksud nakir adalah inti dari lebah. Mungkin dari sarang ya, seperti sarang lebah yang dilubangi kemudian dijadikan wadah. Sedangkan al-muzaffat yaitu sebuah wadah yang dilapisi dengan aspal. Kalau al-muqayyar adalah wadah yang dilapisi oleh pernis, sejenis tumbuhan yang terbakar jika kering. Biasanya dipakai untuk melapisi kapal-kapal di zaman dahulu. Sedangkan dalam Musnad Abu Dawud dari Abi Bakrah dikatakan bahwasanya aduba, biasanya penduduk Yamamah mengambil kor dan mencampurkannya dengan anggur kemudian memendam hingga bergejolak. Di sini seperti di fermentasi. Ini minuman fermentasi. Hanya saja yang dimaksud dalam hadis ini bukan tentang wadahnya, tetapi tentang fermentasinya. Dicampur lagi, memabukkannya itu yang tidak diperbolehkan, bukan tentang wadahnya, tapi ilat atau penyebab dari minuman-minuman tersebut yang memabukkan. Makanya walaupun semisal ganja dan lain-lain, walaupun tidak ada dalilnya, tapi ilatnya sama. Ilatnya sama, adalah memabukkan seketika itu. Maka diharamkan juga ikut dalil-dalil dari minuman keras seperti khamr dan lain-lain. Sedangkan tentang bab-bab minuman khamr, nanti kita bisa menemukannya di bab asyribah atau bab minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa berniat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia dan ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Sahih Bukhari hadis ke-52. Pada hadis yang ke-52 ini juga sama dengan hadis-hadis sebelumnya yang disampaikan oleh Imam Muslim, bahwasanya semua perbuatan atau semua amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Sebab perkara-perkara itu kan ada perkara atau hukum-hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, perkara mubah ini pun yang diperbolehkan itu bisa mendapat pahala jika diniatkan untuk taqarrub ilallah. Dan perkara-perkara yang wajib atau ibadah-ibadah yang lain pun itu bisa hangus pahalanya atau bisa tidak mendapatkan pahala jika niatnya itu salah. Semisal ada seseorang sholat atau ibadah atau bersedekah hanya karena ingin dipuji atau ingin dilihat manusia, maka kelak di akhirat juga ketika dia menuntut kepada Allah untuk meminta pahala dari ibadah-ibadahnya, maka Allah mengatakan dulu sewaktu di dunia kamu beribadah untuk siapa, maka orang itu tidak bisa mengelak bahwasanya dia beribadah untuk manusia yang lain, untuk ingin dipuji atau ingin dilihat manusia. Maka Allah memerintahkan, maka pintalah pahala ibadah kamu kepada orang tersebut. Nah, sedangkan orang tersebut tidak mampu untuk memberikan pahala kepada orang ini, seperti itu. Dan karena niat ini juga biasanya satu ibadah itu bisa berkali-kali lipat pahalanya. Semisal kita sedang beritikaf di masjid, kita niat itikaf, satu kita dapat pahalanya itikaf. Kemudian ada juga niat ittiba' li Rasul, niat mengikuti sunnah Rasul, dapat 2 pahala. Kemudian niat lagi niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita dapat 3 pahala. Kemudian ada niat lagi, kita niat itikaf itu sambil menjauh dari maksiat, kita dapat 4 pahala, dan seterusnya. Jadi tergantung kepada niatnya.
Makanya sebelum kita melakukan ibadah, sebaiknya kita tata dulu niat ini biar tidak salah. Bahkan sebelum sholat sebaiknya kita membaca syahadat dulu. Barangkali kita pernah melakukan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja kita menjadi murtad karenanya. Seperti itu. Hadis ini juga menjadi landasan dari kaidah fikih yang berbunyi al-umur bimaqasidiha, yaitu segala sesuatu perkara itu tergantung kepada tujuannya. Bahkan dalam satu kitab kaidah fikih diterangkan bahwasanya seseorang jika mempunyai hutang kemudian dia tidak membayar, maka kita boleh mencuri dari orang yang hutang itu sesuai dengan jumlah nominal yang belum dibayarkan. Itu indallah ya, indah hukum syariat. Menurut hukum syariat itu diperbolehkan mengambil seperti itu. Tapi di dalam hukum negara kita itu jika ditemukan itu kita akan tetap dihukumi mencuri ya. Tapi di hukum syariat itu diperbolehkan. Kita mengambil barang seseorang karena dia tidak mampu, tidak membayar, padahal dia mampu, dia ada uang tapi tidak membayar hutang pada kita, itu kita diperbolehkan mengambil hutang sesuai nominal yang belum dibayarkan, bahkan seperti itu. Makanya niat ini salah satu adalah sayyidul ahkam, pokok dari hukum-hukum itu tergantung dari niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على آله يحتسبها فهو له صدقة. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Adi bin Sabit berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya adalah pahala sedekah. Sahih Bukhari hadis ke-53. Haddatsana Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atika. Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu nafkah yang dimaksudkan mengharap Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Sahih Bukhari hadis ke-54. Di hadis ke-53 dan 54 ini juga sebenarnya sama intinya, menekankan tentang niat itu sendiri. Dalam segala aspek, dalam segala hal sebaiknya kita niatkan dulu niat untuk taqarrub ilallah, untuk beribadah. Apapun itu. Bahkan suapan seorang suami kepada istrinya dalam artian nafkah, menafkahi itu juga dihitung dengan pahala sedekah. Seperti juga senyum, di hadis yang lain kan senyum juga sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan atau kerikil dari jalan agar tidak menghalangi orang lain itu juga sedekah. Asalkan niatnya benar, betul karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya diceritakan juga setan atau iblis itu lebih berat menggoda seorang yang alim yang bisa menata niatnya daripada menggoda seorang yang ibadah tapi bodoh, tidak tahu niatnya seperti apa, bahkan tertipu dengan niat. Orang ibadah tidak mengerti niat atau bodoh dalam ilmunya, itu setan lebih mudah menggoda dia daripada menggoda orang yang tidur tapi alim, tahu niatnya, seperti dia tidur istirahat untuk memberikan hak pada badan karena Allah, kemudian tidur untuk nanti biar ibadahnya lebih khusyuk seperti itu. Sedangkan orang yang ibadah dia tidak tahu niat, yang penting dia ibadah
diperbanyak, dia dapat pahala, atau dia mengharap pujian dari manusia. Nah, itu setan lebih mudah menggoda orang yang beribadah seperti ini daripada orang yang bisa atau mengerti ilmunya walaupun dia sedang tidur. Kira-kira seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami sholati wa ita'i zakati wa nushi likulli muslimin. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah berbaiat atau membaiat kepada Rasulullah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati kepada setiap orang muslim. Sahih Bukhari hadis ke-55. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanata an Ziyad bin Alaqah qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqulu yawma mata al-Mughirah ibn Syu'bah qama fahamidallaha wa athna alayhi wa qala alaykum bittiqa'illah wahdahu la syarika lah wal waqari wa sakinati hatta ya'tiyakum amirun fa innama ya'tikum al-an thumma qala ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul 'afwa thumma qala amma ba'du fa inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'ala al-islam fashrata 'alayya wan nushi likulli muslimin fabay'atuhu 'ala hadha wa rabbi hadzal masjid inni lanasihun lakum thumma istaghfara wa nazala. Telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari Ziyad bin Alaqah berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, sambil berdiri, dia memuji Allah dan mensucikan namanya. Dia berkata, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan sampai datang pemimpin pengganti, dan sekarang datang penggantinya. Kemudian dia berkata, mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin kalian ini, yaitu Al-Mughirah, karena dia suka memberi maaf. Lalu berkata, amma ba'du, sesungguhnya aku mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian aku berkata, aku berbaiat engkau untuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi syarat dan menasihati kepada setiap muslim, maka aku membaiat beliau untuk perkara itu, dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar lalu turun dari mimbar. Sahih Bukhari hadis ke-56. Pada hadis yang ke-55 dan 56 ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu harus bisa memberikan nasihat kepada muslim yang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wali aimatil muslimin wali nasi ajma'in. Bahwasanya nasihat itu dari Allah untuk Rasulnya, untuk orang-orang Islam dan untuk semua manusia. Maka dari itu sebaiknya seorang muslim itu memang harus memberikan nasihat kepada muslim yang lain, bahkan kepada non muslim sekalipun. Dan di hadis ini pun juga menceritakan bahwasanya seseorang muslim itu harus memberi nasihat juga kepada para pemimpin. Bukan menghina, bukan mencaci, apalagi memaki di depan umum juga bukan. Di sini dijelaskan bahwasanya harus mendoakan pemimpin, memberi nasihat kepada dia secara baik-baik dan mendoakan pemimpin itu. Apalagi jika pemimpinnya sesuai dengan hadis ini, yaitu seorang pemimpin yang pemaaf. Seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulaihun wa haddatsani Ibrahim bin Al-Mundhiri qala haddatsana Muhammad bin Fulaihin qala haddatsani Abi qala haddatsani Hilal bin Ali an Ata'in an Ata' ibn Yasar an Abi Hurairah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsu al-qauma ja'ahu Arabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'ilu 'an as-sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhuyi'at al-amanatu fantadhir as-sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata telah menceritakan kepada kami Fulai
Dan telah diriwayatkan pula hadis serupa dari jalan lain, yaitu telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al-Munzir berkata telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Foleh berkata telah menceritakan kepadaku, ayahku berkata telah menceritakan kepadaku, Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Nabi SAW tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataan orang itu, tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembicaraannya seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu, wahai Nabi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah akan terjadinya kiamat itu. Sahih Bukhari, hadis ke-57. Pada hadis yang ke-57 ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain sebelum orang itu menyelesaikan pembicaraannya, baik itu kepada sesama, tetangga, teman, pejabat, tokoh masyarakat, apalagi ulama atau para habaib, ustadz dan yang lain. Bahkan ada ayat yang menyebutkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Para sahabat dilarang, nggak boleh meninggikan suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Kita juga harusnya seperti itu, tidak boleh suara kita itu lebih tinggi dari para ulama, dari para ustadz, habaib, kiai. Jika bertanya atau jika berbicara harus lebih rendah suaranya. Dan di hadis ini juga menyebutkan bahwasanya suatu perkara atau suatu masalah, suatu urusan jika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Dalam artian apa? Di sini disebutkan orang yang bukan ahli, yaitu orang yang menyia-nyiakan amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah adalah orang yang menyerahkan amanah tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Idza usidal amru min ghairi ahli fantadhi sa'ah. Bahkan ini juga korelasi, ada juga korelasi dari maqalah an-nidhamu al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Suatu perkara yang hak tapi tidak dengan konsep yang bagus, tidak dengan organisasi yang bagus, itu bisa dikalahkan oleh sesuatu yang batil tapi terkonsep dengan bagus. Ada hubungannya juga dengan hadis ini. Jika suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, berarti organisasi itu, konsep mereka itu memang kurang bagus. Kurang lebih seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jika ada kata-kata saya yang salah, kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.